Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Hari ini kita mau bongkar sumber yang Anda kasih nih. Ada diagram pengkabelan sama penjelasannya soal starter motor listrik 3 fasa yang paling umum, yang paling dasar lah di industri. Namanya Direct Online atau sering disingkat DOL. Iya, DOL. Misi kita seperti biasa, kita bedah cara kerjanya, lihat komponen-komponen utamanya apa aja, terus kenapa sih kok metode yang kesannya langsung tancep ini sering banget dipakai? Sekaligus nanti kita lihat batasannya juga ya. Betul, siap. Oke, mari kita mulai. Ya, jadi DOL ini intinya memang sederhana banget sesuai namanya ya, Direct Online. Motor listrik 3 fasa Anda itu langsung disambungin ke sumber listrik L1, L2, L3. Gitu aja. Langsung ya? Tanpa ada perantara apa-apa gitu? Kan buat motor-motor yang ukurannya nggak terlalu besar lah. Oke. Jadi karena simple, biayanya juga lebih murah ya. Komponennya sedikit. Bener, relatif handal juga untuk aplikasi yang pas. Oke. Nah, kalau lihat di diagramnya nih, kayaknya ada 2 sirkuit utama ya yang kerja barengan. Iya, betul. Ada 2 bagian utama. Pertama itu rangkaian daya ya, yang jalur ototnya gitu. Betul. Itu yang nyalurin listrik gede ke motornya. Alurnya itu dari sumber listrik 3 fasa, terus dia lewat circuit breaker, CB itu ya, pengaman utama, Iya, CB dulu. lalu ke kontak utama dari kontaktor magnetik, habis itu lewat thermal overload relay, TOR, baru deh ke motor, gitu kan? Persis, itu jalur dayanya. Nah, yang kedua ini rangkaian kontrol. Ini kayak otaknya gitu. Otaknya ya, yang ngatur si kontaktor tadi kapan mesti kerja, kapan berhenti. Betul. Dan biasanya ini pakai tegangan lebih rendah. Seringnya sih diambil dari satu fasa aja. Misalnya L1. Biar lebih aman juga kan kalau pas ngecek atau maintenance. Oh iya, masuk akal. Nah, alurnya gimana nih yang rangkaian kontrol? Oke, jadi dari sumber, misal L1 ya, arusnya itu ngalir lewat kontak NC. NC itu normally closed, artinya normalnya dia nyambung. Oke, normalnya nutup ya. Iya, kontak NC punya TOR. Biasanya terminalnya itu 95-96. Angka ini kayak 95-96 atau nanti ada 13-14, itu standar EIC loh. Jadi teknisi di mana aja bacanya sama. Oke, standar internasional ya. Jadi dari kontak NC TOR 9596, terus arusnya kemana? Lanjut ke tombol stop. Tombol stop ini juga NC, normally close. Oh, jadi kalau kita pencet stop, malah jadi mutus sirkuit ya? Nah, itu dia. Logikanya gitu. Setelah tombol stop, baru ke tombol start. Yang ini kebalikannya, NO, normally open. Normally open, berarti normalnya kebuka. Baru nyambung kalau dipencet. Betul. Nah, dari tombol start ini, arusnya baru sampai ke coil kontaktor. Itu terminal A1 biasanya. Oke, A1. Terus sisi koil satunya lagi, A2 itu kemana? A2 itu nyambung ke netral, atau bisa juga ke fasa lain. Pokoknya buat melengkapi sirkuit biar koilnya bisa kerja. Oke, paham. Nah, kita coba bedah komponennya satu-satu yuk, biar lebih kebayang. Tadi ada CB, circuit breaker. Ya, CB itu fungsinya mirip sekring ya, tapi enaknya bisa di-reset. Dia ngelindungin dari korsleting atau arus yang gede banget mendadak gitu, sekaligus jadi saklar utama juga buat mutusin semua aliran kalau perlu. Oke, proteksi utama lah ya. Terus kontaktor magnetik. Ini kayaknya kunci penting nih. Banget. Ini saklar tapi dikontrol pakai magnet listrik. Pas koil A1A2 dapat listrik, jadi magnet kan? Nah dia narik. Klek, satu set kontak. Kontaknya ada macam-macam ya. Ada 2 jenis utama. Kontak utama, ini yang gede-gede, buat nyalurin daya ke motor. Terus ada kontak bantu, ini lebih kecil, buat logika di rangkaian kontrol. Nah, kontak bantu ini yang tadi dibilang penting ya. Salah satunya yang NO 1314 itu. Ya, betul. Kontak bantu NO 1314 ini kunci dari mekanisme pengunci atau latching. Tanpa kontak bantu ini, kita mesti neken tombol start terus-terusan biar motornya jalan. Kan repot ya? Wah iya, nggak praktis banget. Jadi ini trik simple, tapi bikin rangkaiannya jadi berguna ya. Persis. Itu salah satu kejeniusan desain dasar kayak gini. Oke lanjut, ada TOR, Thermal Overload Relay. Ini fungsinya apa? TOR ini penjaganya motor biar nggak kecapean. Kayak kita lari bawa beban berat nanjak gitu, lama-lama kan engap ya. Iya juga. Nah, TOR ini deteksi kalau motor narik arus kegedean dalam waktu tertentu. Mungkin bebannya terlalu berat atau ada masalah lain. Terus kalau arusnya kegedean gimana?
Kalau udah lewat batas settingannya, elemen di dalam teori itu panas, terus dia ngebuka kontak NC-nya 9596 yang ada di rangkaian kontrol tadi. Oh, jadi efeknya sama kayak kita mencet tombol stop ya jadinya. Sama persis. Rangkaian kontrol putus, kontaktor mati, motor berhenti. Demi keamanan motornya. Nah, biasanya teori ini perlu di-reset manual kalau udah trip. Ah, iya. Dan bagusnya manual ya, jadi kita dipaksa ngecek dulu kan kenapa kok bisa trip, jangan asal nyalain lagi. Nah, betul banget. Biar nggak malah ngerusak motornya kalau masalahnya belum beres. Oke, terus ya jelas ada tombol start NO dan stop NC. Dan tentu aja motor 3 fasa itu sendiri. Ini biasanya buat apa sih DOL ini paling cocok? Biasanya buat yang nggak terlalu gede dayanya, kayak pompa air kecil, kipas angin industri, konveyor pendek, aplikasi di mana lonjakan arus pas start yang bisa 5-8 kali arus normal, itu masih oke, masih bisa ditoleransi sama sistem kelistrikan kita. Oke. Jadi nggak buat motor raksasa gitu ya. Nah, sekarang gimana sih alur kerjanya pas kita nyalain sampai matiin? Oke, bayangin ya, awalnya Sigi udah posisi on, listrik udah siap siaga nih, tapi motor masih diem, soalnya kontaktornya mati. Oke, standby. Terus kita pencet tombol start. Nah, pas tombol start NO dipencet, rangkaian kontrolnya kan jadi nyambung tuh. Arus ngalir dari L1, lewat kontak NCTOR 9596, lewat tombol stop NC yang normalnya nutup, terus lewat tombol start yang barusan kita pencet. Sampai ke koil A1? Betul, koil A1 dapat listrik, langsung jadi magnet. Klik, dia narik semua kontaknya. Kontak utama nutup, berarti listrik 3 fasa langsung ke motornya? Iya, motor mulai mutar. Nah, barengan sama kontak utama nutup, kontak bantu NO 1314 juga ikut nutup. Ini penting nih. Oke, kontak bantu 1314 ikut nutup. Terus kita lepas tombol startnya kan? Nah, pas tombol start dilepas, tombol itu kan balik lagi ke buka NO. Tapi, motornya tetap jalan. Loh, kok bisa? Kan jalur lewat tombol start udah putus. Disinilah tadi kontak bantu 1314 berperan. Karena dia tadi udah ikut nutup pas koil aktif, sekarang arus ke koil A1 punya jalur alternatif. Jalur alternatif? Lewat mana? Lewat kontak bantu 1314 itu. Jadi arusnya ngalir dari setelah tombol stop, langsung belok lewat kontak 1314, terus ke koil A1. Oh, jadi dia bikin jalan tol sendiri gitu ya buat si koil? Iya, bisa dibilang gitu. Ini yang namanya mekanisme holding atau pengunci. Si kontaktor ngunci posisinya sendiri biar tetap aktif meskipun tombol start udah dilepas. Ah, pinter juga ya caranya. Simple tapi efektif. Oke, jadi motor jalan terus nih. Terus, kalau mau matiin gimana? Gampang, tinggal pencet tombol stop. Tombol stop kan NC, normalnya nutup. Pas dipencet, dia jadi kebuka. Jadi rangkaian kontrolnya putus di situ ya? Betul. Jalur utama ke koil A1 langsung putus. Nggak ada arus lagi ke koil, magnetnya hilang. Semua kontak, baik utama maupun bantu, balik lagi ke posisi awalnya. Kontak utama kebuka, kontak bantu 1314 juga kebuka lagi. Aliran listrik 3 fasa ke motor otomatis putus. Motor berhenti. Sip. Nah, satu lagi, kalau terjadi overload. Oh iya, kalau teornya kerja. Kan teor deteksi arus lebih tuh. Terus kontak NC-nya 9596 ngebuka. Efeknya sama kayak pencet stop lagi ya berarti? Sama persis. Rangkaian kontrol putus, koil mati, kontaktor lepas, motor berhenti. Proteksi bekerja. Oke, jadi jelas banget ya sekarang. Intinya starter DOL itu cara paling langsung buat nyalain motor 3 fasa. Simple, tapi udah ada proteksi penting dari CB dan TOR. Plus, ada fitur pengunci pintar pakai kontak bantu kontaktor itu tadi. Betul. Cukup lugas ya, Han. Mudah dipahami dan diimplementasikan untuk banyak kebutuhan dasar. Iya. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan. Mengingat si DOL ini kan nyambungin motor langsung ke tegangan penuh, jeder gitu. Arusnya bisa loncat tinggi banget pas awal. Nah, iya itu. Arus startnya bisa 5-8 kali lipat arus normalnya. Kira-kira, apa ya dampaknya kalau metode ini dipakai buat motor yang gede banget? Pertanyaan bagus. Atau mungkin di sistem kelistrikan yang bebannya emang udah mepet banget kapasitasnya? Kapan ya kesederhanaan DOL ini malah jadi kelemahan atau bahkan bikin masalah?
Nah, itu dia sesuatu yang menarik buat Anda eksplorasi lebih lanjut. Kapan direct start itu bagus, kapan kita butuh metode start yang lebih halus. Oke, mantap. Jadi ada PR buat kita semua nih. Terima kasih banyak ya untuk penjelasannya hari ini. Sama-sama.